Halo semuanya, selamat datang di sesi pemaparan otomotif kita. Hari ini, kita bakal membedah satu dilema besar yang pastinya sering banget mampir di pikiran kita para komuter harian. Ya, ini dia, pertarungan sengit antara raungan mesin bensin yang udah akrab banget di telinga melawan dengungan senyap dari teknologi motor listrik. Jadi, dari kedua pilihan ini, kira-kira mana nih yang sebenarnya paling pantas buat ngisi garasi Anda? Mari kita bahas. Biar adil dan objektif, kita bakal bedah tuntas lewat 4 poin utama hari ini. Kita mulai dari konsep dasar penggeraknya, terus kita adu desain dan teknologinya, lanjut ke performa alias tarikan mesinnya, dan pastinya gimana performa keduanya kalau diuji langsung di skenario berkendara sehari-hari. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, konsep dasar penggerak motor. Kita bongkar sedikit nih jeroannya biar paham gimana dua mesin yang beda banget ini bisa ngehasilin tenaga. Perbedaan mendasar dari keduanya ini tuh bener-bener kontras banget. Motor bensin seperti yang kita tahu hidup dari mesin pembakaran internal. Dia mengubah rentetan ledakan dari bahan bakar kayak Pertalite atau Pertamax buat jadi tenaga gerak. Nah, kalau motor listrik, dia ngebuang semua kerumitan itu. 100% digerakkan oleh dinamo yang tenaganya ngalir murni dari baterai. Bener-bener nggak butuh setetes bensin pun. Nah, dari perbedaan tadi, muncul satu pertanyaan menarik nih. Kenapa sih motor listrik itu rasanya mulus banget dan suaranya nyaris nggak ada kayak hantu di jalanan? Sering kan, lagi jalan santai tiba-tiba disalip motor listrik tanpa suara. Bikin kaget kan? Rahasia dari kesenyapan itu simpel banget sebetulnya, karena emang nggak ada proses pembakaran di sana, nggak ada piston yang gerak naik turun, dan nggak ada rentetan ledakan yang terjadi di ruang bakar. Transfer energinya benar-benar mulus dari baterai langsung ke dinamo. Hasilnya, akselerasi yang super halus, dan pastinya bikin badan kita nggak gampang capek karena getaran mesinnya itu ya hampir nggak ada sama sekali. Meninggalkan urusan jeroan mesin, sekarang kita geser ke segmen kedua, adu desain dan teknologi. Gimana sih wujud dan fitur-fitur yang bakal manjain kita sehari-hari? Kalau ngomongin ini, motor listrik itu berani banget tampil beda dengan desain yang futuristik abis. Karena pada dasarnya, mereka ini ibarat sirkuit elektronik raksasa. Pabrikan jadi gampang banget masukin panel digital modern atau integrasi fitur-fitur pintar ke smartphone. Jujur aja, bahwa motor listrik masa kini tuh rasanya lebih kayak lagi ngoperasiin gadget pintar berjalan dibandingin sebuah kendaraan tradisional. Canggih banget. Tapi tunggu dulu, motor bensin jelas punya perlawanan telak. Mereka bawa satu hal yang nggak bisa dibeli secara instan, pengalaman riset puluhan tahun. Variasi modelnya jauh lebih banyak, posisi berkendaranya udah dikalibrasi sempurna buat postur tubuh manusia, dan pastinya build quality-nya udah teruji banget melintasi berbagai generasi. Ada kesan premium dan rasa solid yang emang cuma lahir dari sejarah panjang keahlian pabrikan. Lanjut ke bagian ketiga, ini dia klimaks pemaparan kita, tempat di mana ban benar-benar bergesekan dengan aspal, performa, dan tarikan mesin. Kalau kita lihat dari karakter tenaganya, motor listrik itu rajanya akselerasi instan. Torsinya langsung dapet dari putaran nol, bikin motor ini lincah banget buat nyelip-nyelip di kemacetan. Tapi, ada tapinya nih, top speed mereka biasanya dibatasin. Dan ingat, kalau sisa baterai udah menipis, tenaganya juga bakal drop, atau istilah teknisnya, kena voltage sag. Di sisi lain, tarikan awal motor bensin emang butuh waktu sedikit buat ngumpulin putaran mesin, dan getarannya jauh lebih berasa pas dipacu. Sebagai kompensasinya, motor bensin punya satu senjata pemungkas, nafas panjang. Berkat adanya gearbox dan pembakaran yang makin optimal di putaran tinggi, motor bensin bisa terus diajak lari tanpa takut kehabisan tenaga. Karakter inilah yang bikin motor bensin jadi pilihan absolut dan gak tergantikan kalau Anda mau jalan jauh atau touring antar kota. Jadi, poin krusialnya adalah gimana semua data mekanis tadi terasa pas kita bawa ke jalanan secara nyata. Ini bawa kita ke segmen terakhir, skenario berkendara sehari-hari. Coba bayangin rute komuter Anda. Gimana kalau motor harus dihadapkan sama beban ekstrim, misalnya ngelewatin tanjakan curam sambil boncengan? Torsi instan dari motor listrik emang asik banget ngebantu kita melesat dari posisi diam pas lagi nanjak. Tapi, nafas panjang dari mesin bensin lah yang seringkali bisa diandalkan buat nuntasin tanjakan yang panjang tanpa was-was kehabisan momentum di tengah jalan. Keduanya emang punya cara yang beda banget dalam nenganin beban berat. Terus gimana kalau kita benturkan keduanya di kondisi kota? Di kemacetan stop and go yang bikin stres, motor listrik menang mutlak karena responnya instan, dan yang paling penting, nggak ada hawa panas yang nyembur ke area kaki Anda. Tapi, begitu Anda nemuin jalan arteri yang kosong melompong, raungan mesin bensin langsung nemuin habitat aslinya. Sensasi memacu motor bensin di putaran atas tanpa hambatan itu, wah benar-benar ngasih euforia tersendiri.
Nah, sebagai penutup dari analisis netral kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan akhir buat Anda renungkan. Setelah melihat semua perbedaan karakter akselerasi, kepraktisan, sampai performa tadi, sistem penggerak mana sih yang sebenarnya paling mendominasi rute harian Anda? Coba dipertimbangkan baik-baik apa yang paling Anda butuhkan sebelum nentuin upgrade garasi Anda berikutnya. Terima kasih sudah menyimak pemaparan hari ini dan sampai jumpa di sesi kita selanjutnya.